Yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Bolehkah kita sorakan haleluya? Bro, banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan. Wow, silakan duduk. Selalu senang ada di keluarga sendiri. Kita akan belajar tentang value lagi. Pastor, kenapa value terus? Karena ya kalau nggak punya rasa, Alkitab bilang dibuang dan diinjak oleh orang. Karena semakin banyak kita belajar value, kita menerapkannya dalam hidup kita menjadi berharga. Di rumah kita disayangi, dirindukan kehadirannya. Kita bisnis nggak usah takut kekurangan klien, kekurangan investor. Kalau kita kerja sama orang, kita akan dipertahankan, dipromosi karena kita punya value. Dan kalau kita single, wanita atau pria, kemanapun kita berjalan, mata orang akan melihat, wow, luar biasa ya. Cara bicaranya, cara memperlakukannya, apa yang dia sampaikan penuh dengan kasih. Jadi yang single, jangan takut, fokus, tambahkan nilai dalam kehidupan. Kita belajar tentang attitude minggu lalu dan kita mau lanjut. Kalau kemarin kita belajar the best attitude, learning from Jesus. Masih ingat 3 hal yang kita belajar? Yesus merendahkan dirinya, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus memakai kekuatan firman, aku yang bertanya, aku yang menjawab. Yang ketiga, Yesus bergerak dengan belas kasihan. Nah, waktu saya lagi siapkan hal tersebut, harusnya saya mau khotbah hal yang lain. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya sebuah perenungan. Banyak orang itu belajar dari orang yang hebat, orang yang top, orang yang keren, orang yang sukses. Tapi Tuhan tiba-tiba bukakan beberapa ayat firman Tuhan. Bagaimana kalau kita belajar dari orang yang tidak dianggap oleh dunia. Orang yang kecil, orang yang mungkin uangnya nggak banyak. Tapi Yesus bilang dalam beberapa fatsal, saya nggak tahu bisa selesai berapa, mungkin 2 aja. Yesus bilang, coba lihat orang itu. Coba perhatikan orang itu. Kita disuruh belajar, disuruh lihat. Oleh karena itu kita mau belajar dari orang-orang yang dianggap lemah menurut dunia. Yang pertama adalah sikap dalam bertobat. Kita mau belajar dari wanita yang berdosa, wanita yang menurut dunia enggak benar, menggayat suami orang atau pria-pria yang lain. Kalau di Jakarta namanya pria hidung belang. Tapi saya lihat di sini semuanya hidung kita satu warna. Tapi hidung satu warna karena hatinya belang, jadi ikut belang. Dan menarik sekali waktu saya pelajari kisah ini, Tuhan bukakan banyak kebenaran yang baru. Jadi ceritanya seperti ini. Seorang Farisi mengundang Yesus makan dalam perjamuan di rumahnya. Yesus diundang. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang wanita berdosa yang sangat terkenal itu membawa buli-buli pualam berisi minyak. Nah, sementara mereka lagi ngobrol di meja, zaman dulu orang kalau duduk begini. Jadi satu kaki di belakang seperti begini. Nah, bukan pilates, cuma lagi contohin firman. Jadi lagi duduk begini, tuh wanita berdiri di belakangnya. Waktu berdiri di belakangnya, tiba-tiba dia menangis. Waktu menangis, air matanya turun, basah dong kaki Yesus. Lalu dia menyapunya dengan rambutnya. Setelah dia menyapunya, Alkitab tulis dia mencium kaki Yesus. Setelah dia mencium kaki Yesus, minyak yang dia bawa, dia tuangkan untuk mengurapi kaki Yesus. Nah, orang Farisi itu berpikir dalam hatinya, kita belum ngomong, Yesus sudah tahu hati kita. Yesus deket-deket sama perempuan gituan, najis. Nah, ini pakai bahasa sehari-hari ya. Masa sih gitu sih dibiarin terus kakinya kena air mata, disapu pakai rambutnya, diminyakin, terus dicium kakinya gitu. Yesus tahu hatinya. Lalu dia panggil Simon. Ini bukan Simonnya murid Yesus ya, Simonnya orang Farisi. Ada 2 orang yang berhutang. Yang satu 500 dinar, yang satu 50 dinar. Dua-duanya gak bisa bayar. Lalu yang ngutang itu apa sih? Udah gak usah bayar. Gimana perasaannya? Oh, yang utang cuma baris depan. Kalau saya karena lagi nyicil tanah belum selesai berasa banget. Senang banget. Lebay ya. Oke, kembali lagi ke cerita tadi. Jadi utangnya dihapusin, mana yang lebih berterima kasih? Ya yang 500 dong. Benar. Lalu dia masuk ke ayat ini. Coba kita lihat Lukas 7 ayat 44 sampai 46. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Jadi kita suruh belajar dari wanita yang dianggap dunia rendah, wanita berdosa.
Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Di mana-mana, di adat saat itu kakinya kan kotor. Kotor, jalan jauh, campur debu, campur keringat. Orang naik mobil aja kaki bisa bau kok. Bisa bayangin bau kaki? Jangan, nanti kebaktian kita rusak. Pokoknya zaman dulu tuh sendal terbuka. Ada kan sendal tertutup, sepatu tertutup, kaki bau. Tapi kalau sendal terbuka, kena debu, kena keringat, jadi satu, itu bau sekali. Makanya kalau tamu tuh dibersihin pakai air. Jadi udah ngundang, kamu gak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Karena gak ada lap, dia pakai rambut. Engkau tidak mencium aku, itu kan normal. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ayat 46, kita baca sama-sama, 2, 3. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Jadi waktu saya pelajarin ya, Tuhan mau nyampein apa sih? Ternyata Tuhan membandingkan orang Kristen yang ada di dalam gereja, orang yang udah undang Yesus dalam hatinya, tapi ada yang kehidupannya seperti Farisi, tapi ada yang kehidupannya seperti wanita berdosa ini. Kira-kira yang lebih bagus yang mana attitude-nya? Yang bilang orang Farisi? Yang bilang wanita berdosa? Wah, luar biasa. Tapi kita akan belajar dua-duanya. Nanti kita jangan senyap, nah lu tuh Farisi, jangan. Kita nilai diri kita sendiri. Orang Farisi adalah pemimpin agama Yahudi yang menganggap diri mereka sebagai orang beragama yang saleh. Ini kalau pemimpin agama Yahudi itu nggak main-main. Nah, coba kita buat perbandingan. Dari sini kita bisa belajar, mengevaluasi diri kita menjadi lebih baik. Jadi di sini Farisi, yang di sini adalah wanita berdosa. Saya coba tulis satu-satu mulai dari Farisi. Yang pertama itu dia orangnya egois. Ini kan kita lagi belajar tentang sikap dalam pertobatan. Orang berpikir namanya bertobat tuh sekali. Oh, saya bertobat waktu New Life 1995. 2 bulan setelah Gilgal berdiri. Sudah 28 tahun saya bertobat. Loh sekarang bertobat itu punya arti merubah cara berpikir. Pikiran kita setiap hari terkontaminasi. Tiba-tiba lihat orang baik dulu kayak malaikat. Sekarang di pikirannya kenapa tuh orang begitu ya Pak, gue tusuk juga ya. Lihat orang itu jadi kayak setan. Pikiran kita bisa macam-macam. Tiba-tiba lagi ngelihat apa, pikirannya bisa pengen berzina. Jadi pikiran mesti dijaga setiap hari, pikiran itu mesti berubah setiap hari. Jadi kan kalau lihat orang marah, lu tuh mikir pakai otak. Otak tuh di sini, bukan di sini. Tahu berarti apa? Hari itu dia gak pakai otak. Lu ketinggalan otak katanya gitu. Makanya menu otak sangat laku di restoran Padang. Kembali lagi tidak relevan. Oke. Jadi pertobatan tuh mesti setiap hari. Jadi goalnya apa? Kita berpikir seperti Kristus berpikir. Nah, masalahnya nih waktu saya pelajarin kenapa sih Yesus bandingin karena orang Farisi itu dia egois. Egois tuh gini, mau menang sendiri. Kalau sama suami istri ya gitu. Lu egois banget sih. Oke lah. Tapi ini sama Tuhan. Sama Tuhan aja dia egois. Dia mau menang sama Tuhan. Mana bisa menang lawan Tuhan? Oke, kalau misalnya Tuhan gak buka jalan sampai besok, aku gak mau ke gereja lagi. Tuhan ditantang, mana bisa menang. Egois di rumah, egois di kantor, egois dalam ibadah. Mau enaknya sendiri. Lu jangan mau enaknya sendiri dong, puji-pujian kan. Kita kalau puji-pujian, penyembahan, idealnya di gereja pengennya ngapain? Pengen rasa apa? Sukacita, apa lagi? Dong, aku mulai Bapak Ibu tambahin dong. Damai, terus? Terharu, terus? Mau aku jawabin juga yang grup itu? Nangis, merinding, plong. Mau cobain di situ? Lega, beban rasanya diangkat. Kalau saya memuji Bapak, Bapak ganteng sekali hari ini. Yang berasa Bapak atau saya?
Bapak nggak berasa apa-apa, barusan saya puji. Bapak coba ke psikolog, Bapak ganteng sekali. Gimana Pak rasanya? Bangga, senang. Kan nggak mungkin aku yang bangga. Aku merinding loh tadi waktu habis muji Bapak, kan enggak. Berarti sebetulnya dalam puji-pujian kita udah suka egois sama Tuhan. Nggak rasa apa-apa hari ini kering. Kan yang dipuji Tuhan. Kita nggak harus berasa apa-apa. Orang Tuhan yang dipuji. Egois nggak? Makanya pastor tadi kita nggak jawab semua. Pastor tanya jawab sendiri. Dengar firman, kita pengen rasanya apa? Damai, sukacita, apalagi? Pokoknya gini pastor ya, kita akan tetap setia di Gilgal, gini, khotbah jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Jangan terlalu dalam, tapi jangan terlalu cetek juga. Lucu, tapi jangan berkelebihan. Kayak tadi 2 contoh itu jayu sekali contohnya. Terus kalau bisa jangan terlalu menyinggung sampai sakit sekali gitu. Ingat pastor, gereja cuma tidak hanya 1 di Jakarta Utara. Itu udah ultimatum. Egois. Gereja tuh jangan dibikin kayak dunia gitu pakai ngantri-ngantri, emang konser. Egois. Yang kedua, berarti mesti bertobat nggak? Itu attitude. Yang kedua adalah sombong rohani. Ada sombong karena misalnya badannya six pack. Aku sih nggak ada yang disombongin. Lalu sombong karena dia kaya. Ya wajar lah ya. Wajar emang dia kaya, dia pintar, dia cantik. Untuk sombong kan ya oke lah. Tapi ini sombong rohani. Gini, dia merasa lebih dari orang lain. Kok gitu sih? Ngangkat tangannya waktu tadi nyembah, lu lihat nggak? Cuma setengah ketek. Kan mesti begini kalau nyembah Tuhan, sombong rohani. Jadi orang sombong rohani merasa dia sudah lama dalam Tuhan, merasa dia sudah tahu banyak hal dalam Tuhan, dia bisa kena sebuah roh namanya roh penipuan. Menyangka tahu banyak dan dia merasa sudah melakukan banyak, tapi belum, cuma tahu banyak doang. Itu namanya sombong rohani. Kalau ngomong sama dia ngeselin, istrinya aja pengen gigit dia. Jadi gini bro ya, lu coba kalau baca Matius 7. Nah gue inget tuh waktu gue lagi dalamin Matius 7. Istrinya tuh di hati pengen, udah pengen gitu, cuma ya namanya suami kan, harus menghormati suami. Kalau sombong rohani saya rasa sih nggak ada ya. Nggak lah ya ini ya. Nggak. Yang ketiga, munafik. Ada nggak orang munafik? Muka nabi, pikiran kotor. Munafik tuh gini, yang di luar sama di dalam beda. Nggak apa-apa lagi, nggak kenapa-napa. Pas keluar, sialan tuh orang, dia nggak tahu siapa gue. Maksudnya kalau ada apa-apa bilang, saya tersinggung Pak waktu tadi, tapi nggak apa-apa, saya maafkan Bapak. Itu benar, dalam keluarnya sama. Pastor, kita dukung. Pas keluar, bikin project, mikir dong. Dia pikir dia yang punya dunia kali, itu orang munafik. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya iblis ambil bagian. Di gereja beda, di rumah beda, di kantor beda. Di gereja, shalom Pak Kabur. Ya ampun, shalomnya tuh menggelegar. Di rumah beda banget, di kantor beda banget. Itu munafik. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang keempat, mencari kesalahan. Suka cari kesalahan dan dosa orang lain. Mungkin waktu kecil dia pengen jadi FBI atau apa. Nah, menurut lu tadi khotbahnya gimana? Ngasal ya penafsirannya. Nah, udah mencari kesalahan orang lain. Bisa salah kok. Lihat sosial media orang. Kalau gue lihat rumahnya ya, 30 tahun tuh cicilnya. Lebih besar pasak dari tiang. Lihat deh. Kayak bukan istri benernya ya. Apa sih? Selalu ada bahan. Lu udah tahu belum? Dia cari kesalahan orang. Dia cari dosa orang lain. Ngaca. Bisa Kristen. Bisa undang Yesus. Tapi kerjanya cuma cari kesalahan dan dosa orang lain. Batu segede gini di depan mata dia nggak lihat, pasir di depan orang lain dia lihat. Mending beresin tuh batu, operasi katarak kek. Nah, ini harus bertobat. Bertobat tuh gaya hidup.
Kita selalu cenderung seperti itu. Tapi kalau orang baik, orang benar jarang diingat. Farisi yang kelima. Bertindak sebagai hakim. Ingat, hakim cuma Tuhan. Kita suka vonis orang lain. Nggak ada harapan, nggak ada masa depan. Nggak usah libatin dia, nggak usah ajak dia. Cukup. Kita buat salah nggak sepanjang tahun ini? Udah mau tutup Desember, kita banyak buat salah. Kok masih hidup? Kok Tuhan masih terima? Kok Tuhan masih sayang? Dia yang hakim agung aja nggak menghakimi kita. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya salah jalan, orang yang kelihatannya nggak sesuai ekspektasi, jangan menghakimi dulu. Belum amin nih, udah 15 menit jalan khotbah. Jangan menghakimi dulu. Aminnya udah marah, amin gitu. Yuk langsung dari wanita. Ini saya gak pernah ketemu loh. Tiba-tiba waktu baca nih, Tuhan bilang jangan jadi orang Kristen yang seperti ini. Termasuk pekerja, termasuk ketua sel, termasuk pendeta. Jangan seperti ini. Belajar dari wanita berdosa. Tuhan suruh belajar apa yang pertama? Dia menyesal atas dosa-dosanya. Nah ada orang tuh dulu bertobatnya. Itu juga bertobat selingkuh karena ketahuan istri. Tapi setelah kejadian itu dia masih terus lakukan itu. Wanita itu menangis karena dia bilang gini, kenapa ya saya mesti cari duit jadi perempuan gak benar. Udah jelas dulu bisnisnya gak benar. Tapi terus lanjut, dilakukan sampai sekarang Kristen. Tuhan mau attitude terhadap pertobatan, kalau nyesel benar-benar berhenti. Kalau kasar sama istri terluka, berhenti. Yang kedua, dia mengasihi Tuhan. Kasihnya itu bisa dirasakan. Ada orang bertobat, bukan karena sayang sama Tuhan, karena takut hukuman. Tersakit kelamin lu, sakit penyakit kotor lu. Jadi bukan karena dia menjaga kesetiaan pernikahan. Beda loh, Bapak Ibu bertobat karena takut hukuman atau karena sayang sama Tuhan. Gak mau menyalibkan Tuhan tuh kedua kalinya. Ini kelas lebih tinggi nih attitude-nya. Your attitude determines your attitude. Sikap hatimu menentukan ketinggian terbangmu dalam hidup. Teman-teman saya juga gak pakai Farisi, gak pakai beginian, gak belajar dari orang lemah juga terbang tinggi. Punya private jet, terkenal, followernya 20 juta. Oke, tinggi di mata dunia, di mata Tuhan tinggi gak? Itu yang perlu kita pikirin. Yang ketiga, dia menghormati Tuhan. Iya, menghormati Tuhan. Dari cara kita beribadah, datang ke gereja, dari cara kita memuji Tuhan, dari cara kita menyembah Tuhan, dari cara kita mendengarkan firman, meresponi firman, dari cara kita ngatur jam di doa pribadi kita. Kalau janji sama Piti kan paket sebulan 6-8 kali, berani telat enggak? Enggak berani, rugi, mahal lagi sekali. Kita berapa kali janji sama Tuhan mulai besok mau disiplin bangun pagi. Janji tinggal janji. Saya bilang sama anak saya, sama istri saya, kalau mau mesbah keluarga, ayo janjian. Nanti malam jam berapa? Jam 9, fresh. Jangan udah ngantuk, udah tiduran, Tuhan juga tahu hati, gak bisa cari sah. Duduk. Dia Tuhan, dia juru selamat, dia raja di atas segala raja. Ingat, lebih dari segala yang kita punya, kekayaan, ketenaran, pangkat, Tuhan lihat hati, Tuhan lihat attitude kita. Menghormati. Itu Simon, Tuhan bilang, Mon, aku datang, kaki gak dibersihin, aku datang gak dicium, aku datang gak diapa-apain. Tuh wanita berdosa. Tuhan gak gila hormat, dia tetap Tuhan kok, dia tetap pencipta. Tapi Tuhan ngajarin kita. Dari kata hormatlah lahir kata honor. Makanya ada istilah honorarium. Jika kita tahu menghormati Tuhan, di kitab Samuel dikatakan Tuhan tahu bagaimana menghormati honor kehidupan kita. Yang berikutnya, apalagi ya? Menyembah Tuhan, dia mencium kaki Yesus. Penyembahan itu di hati. Ada banyak orang cuma sekedar sekarang melakukan. Tapi enggak pastor, aku lihat dia tangannya all out.
Terus waktu tepuk tangan tuh sampai begini, sepenuh hati sekali. Bukan masalah begini sama begini. Ada orang yang diam begini, tapi hatinya tuh menyembah, nggak distract. Karena menyembah tuh ciuman. Kalau yang udah menikah ngerti, waktu kita cium pasangan kita, orang bisa tahu pasangan kita dia ciumnya dari hati atau enggak. Coba lihat penyembahan kita sama Tuhan. Asal nyanyi aja, ya ntar Pastor Fik ya, kok bisa sih? Yang berikutnya adalah menundukkan diri. Ini terakhir. Menundukkan diri untuk melayani Tuhan. Saya tulis, nggak dicetak supaya setiap kita bisa ingat. Menundukkan diri untuk melayani Tuhan. Karena dia tahu sekarang dia bukan hamba dosa, hamba dunia, tapi hamba Tuhan. Ada banyak orang bertobat. Jadi kalau kita jalan ke arah dosa, itu dosa. Di sana Tuhan dia bertobat. Stop. Tapi dia diam di tempat. Sikap attitude pertobatan yang benar. Dulu aku melayani dosa. Dosa suruh berzina, aku berzina. Dosa suruh mabok, aku mabok. Sekarang aku berbalik ke arah Tuhan. Sama seperti wanita yang berdosa. Dan aku mau melayani Tuhan. Dia kebetulan punyanya minyak melambangkan kekayaan. Aku mau melambangkan melayani dengan kekayaan. Aku mau melayani dengan talenta. Itu sikap dalam pertobatan. Saya rasa saya bisa 1 poin lagi. Apakah kita belajar sesuatu sampai di sini? Jadi termasuk pendetanya sebelum saya khotbah saya udah bertobat dulu nih. Jadi sekarang saya benar-benar jaga. Saya nggak mau jadi pendeta Farisi, saya mau jadi pendeta seperti ini. Yang kedua, kita belajar sikap kita dalam memberi. Dari janda yang miskin. Markus 12 ayat 41-44, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti. Bagaimana orang, attitude. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, musiknya bagus banget kan? Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44 kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Dari sini Tuhan ngajarin saya 3 hal. Jadi saya pelajari apa sih artinya ini. Yang pertama, kita memberi sih, cuma apakah masih ada unsur kasih, bukan kewajiban. Jadi bukan kewajiban atau kebiasaan. Nah, kita kan suka ngasih persembahan nih. Kadang, mah jangan lupa kolekte. Ya sekarang udah gak pakai kantong sih jadi kita lupa. Apalagi yang itu. Nah kalau kita ngasih, masih ingat waktu pacaran dulu? Pernah pacaran atau dijodohin? Yang pernah pacaran? Kayaknya semua pengen kita kasih. Beda gak rasa ngasihnya? Beda. Jadi saya sama istri dari awal kita menikah. Kalau dari bertobat 35 tahun yang lalu. Kalau yang namanya perpuluhan saya gak pernah absen. Waktu memberi pun saya mulai taruh di amplop, management by envelope. Waktu menikah pernah satu saat istri saya yang handle, kita gantian. Sekarang kamu handle, sekarang saya handle, kita handle bersama-sama. Saya bilang gini, Lus, kita mau kasih berapa untuk persembahan ya? Kita atur, aduh kayaknya enggak deh, kita tambahin. Setiap tahun gaji mau naik atau enggak, saya bilang, Lus, Tuhan begitu baik sama hidup kita. Tuhan tuh kasihnya bertambah dalam hidup kita. Yuk mau gak kita kasih lebih baik lagi? Itu karena sayang kita mikirin. Nah saya aplikasikan dalam hidup. Saya kemarin nemenin temen saya punya papa umur 84 tahun, satu pesawat di airport. Om mau minum apa? Tante mau minum apa? Tiba-tiba hati saya tuh sayang sama mereka. Om tante suka makan apa? Apa aja suka. Tante suka bihun goreng pakai kaki babi. Suka, saya kirim ya. Saya bisa mesennya dengan cinta. Dan waktu dia terima ngomong thank you-nya dengan cinta. Anak-anak staf kantor saya, kalau satu-satu saya kasih kado ulang tahun, itu saya sama istri milih sendiri. Karena saya mau ngasihnya bukan asal, oke, ini lagi sale apa ya, es krim udah beli aja semuanya. Kasih, seragam enggak? Dia cocok enggak ya pakai ini ya? Itu kan kerjaan. Tapi itu gaya hidup yang saya bangun, yang saya buat untuk sesama, dan saya buat untuk orang lain.
ngasih kado untuk anak kecil, nggak selalu saya bisa ngasih. Saya bilang, Lis, coba kamu pergi ke toko itu. Kamu di sana fotoin nama saya pilih. Saya lihat, ini kayaknya kurang deh walaupun 5 tahun. So I give with my heart. Yang cuma contoh saya doang sih, karena saya belajar dari firman. Kaya bisa ngasih banyak, tapi kalau nggak punya, ngasihnya dengan cinta beda. Pertanyaan, masih nggak hari ini, minggu lalu waktu kita ngasih persembahan, ngasih berkat untuk orang tua, ngasih bonus untuk staff. Ini saya udah mau mulai nih, untuk budgeting tahun depan, saya lagi ngomong sama mereka, saya bilang pikirin, staff kita gajinya layak nggak? Kamu punya usulan berapa? Lihat standar multinasional, lihat standar perusahaan nasional, saya bilang kita bandingin semuanya. Mereka kasih dari sini, karena gereja susah. Perbankan punya standar, apalagi startup punya standar, gereja nggak punya standar. Tapi saya mau kasih kepada siapapun dari hati. Yang kedua, ini merupakan sebuah pengabdian. Wanita itu nggak punya apa-apa, tapi dia hatinya benar. Dia memberi seluruh nafkahnya, bukan berarti habis ini kita kosongin semua tabungan kita, bukan. Tuhan ngajarin tentang iman. Dia percaya banget waktu dia ngasih, walaupun cuma 2 peser itu menyenangkan Tuhan. Seringkali kita ngasih udah asal, udah kolekta, udah kasih buat papa, kasih buat mama, udah ngasih kado. Kita nggak punya lagi sebuah iman bahwa memberi itu adalah tanda cinta, tanda hormat, tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita sudah lagi nggak percaya firman, siapa memberi kepada orang lemah, dia memiutangi Tuhan. Kita nggak memberi untuk ngarep, tapi kita harus memberi dengan iman percaya bahwa pemberian ini menyenangkan Tuhan. Bahwa pemberian ini sesuai firman Tuhan. Waktu kita memberi, kita akan menuai apa yang kita beri. Makanya waktu kita memberi dengan cinta, saat kita nuainya itu cinta. Ada saat di sebuah titik di mana kita bisa beli makanan mahal tapi nggak ada cinta. Kita bisa beli barang mahal, nggak ada cinta. Dia kekurangan, tapi dia punya iman, Tuhan pasti disenangkan. Dia pasti masih bisa hidup bulan depan lagi. Dan yang terakhir, pengorbanan. Saya tulis korban aja ya, biar cepat. Korban. Coba kita lihat definisi pengorbanan di layar. Yang pertama, pengorbanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk orang kita sayangi. Cinta dan berarti dalam hidup kita. Apakah Tuhan masih berarti dalam hidup kita? Merelakan sesuatu yang berharga diberikan kepada orang yang dikasihi dengan tulus hati. Itu pengertian dari berkorban. Apa bedanya memberi sama berkorban? Berkorban ada rasa sakit. Jadi dalam hidup nih ada 2 Tuhan. Tuhan yang T-nya gede, ini adalah Yesus. Ada Tuhan, T-nya kecil. Bedanya di sini. Pernah pengen sesuatu barang untuk hobi nggak? Kita bisa berkorban mati-matian. Hobi kan bisa jadi Tuhan kan? All out. Akhirnya kebeli. Ada yang suka fashion di sini? Nggak ada. Kita bisa nabung untuk yang ini. Otomotif, oto aja. Properti, nggak punya kesukaan lagi. Properti dan macam-macam. Orang yang kita sayangi, keluarga kita, pacar, kita bisa all out. Ada rasa sakit. Akhirnya kebeli nih alat fitness. Tapi seringkali yang kita buat sama Tuhan, ngasih. Tapi udah gak ada nilai sacrifice-nya lagi. Ada sebuah sukacita waktu kita memberi dengan sacrifice. Ini gereja di awal, saya bilang saya ngasih apa ya Tuhan ya? Cuma punya mobil, cuma punya uang pensiun, perhiasan kawin, isi saya gue polos. Iya ya, kasih aja semua. Ya udah kasih aja semua. Tapi ini yang Tuhan bicara ya. Sakit. Tapi jadi Gilgal. Tahap 1 waktu beli tanah. Tahap 2 waktu bangun. Kita mungkin gak bisa langsung kasih brek. Saya bilang, sekian hati 5 tahun. Ada yang kita kasih langsung, ada yang kita setiap bulan.
Waktu setiap bulan, tadi ketua bendaharanya ada di sini nih. Istrinya Pak Kosmas, saya transfer gak pernah terlambat. Ada sebuah rasa sakit untuk hal jumlah yang besar. Tapi di situ saya ngerti, ada sebuah bukti kasih kepada Tuhan. Ke siapa aja. Kita ngasih ke orang tua, ngasih buat bangsa. Kita nolongin orang susah, kita lagi bangun. Tiba-tiba datang gereja-gereja susah. Aduh, saya bilang gimana ya. Kemarin lagi CLC, saya ada grup WhatsApp sama keuangan. Saya bilang bikin cek sekian, bikin cek sekian. Kita kasih kepada mereka memerlukan. Lagi perlu. Tapi di sebuah pengorbanan. Rasa sakit itu seringkali harus ada dalam memberi. Doa saya, jangan hanya dunia angkat jempol, tapi surga angkat jempol. Karena kita punya attitude yang Tuhan mau. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama dan jadikan ini doa kita. Jadikan aku indah. Kami perlu banyak berubah. Kami perlu banyak bertobat. Di dalam hidupku, ajarku berharap Hanya kepada kami mau taat, kami mau setia. dan setia kepada Yang mau sama-sama katakan, Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat, taat dan setia. kami mau Tuhan, Taat dan setia. kami mau Tuhan, Taat dan setia. kepadamu Tuhan. Sementara musik main dengan lembut, setiap mata dipejamkan. Orang Farisinya ngundang Yesus. Ada di gereja mungkin karena mereka ada di sebuah ruangan. Yang berdosa juga sama. Yang satu orang pinter, terhormat, intelek. Tapi Tuhan mencela mereka karena mereka egois, sombong rohani, munafik, mencari kesalahan dan dosa orang lain. Bertindak sebagai hakim bagi orang lain. Bereskan dengan Tuhan, ampuni. Kita menghakimi pemimpin kita di kantor, menghakimi mertua kita. Kesalahan kalau mau dicari pasti selalu ada deh. Tapi saya belajar, setiap orang walaupun buat dosa, kemuliaan Allah masih ada dalam orang itu. Saya balik, saya cari yang baiknya. Makanya temenan saya awet, sama keluarga main. Kenapa? Saya selalu belajar lihat baiknya. Gak mau menghakimi, cukup satu Tuhan aja. Kau dengar setiap pengakuan mereka Tuhan, saat mereka membereskan dengan Tuhan. Tapi tolong kami supaya kami punya attitude seperti wanita itu. Gak main-main dengan dosa, menyesal kami tinggalkan. Ajar kami mengasihi Tuhan lebih lagi, menghormati Tuhan lebih lagi. Kalau kami gak bisa menghormati orang yang kelihatan, gimana kami mau menghormati Tuhan? Ajar kami menyembah Tuhan bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari. Ajar kami menundukkan diri, bukan sekedar bertobat, tapi melayani Tuhan. Hal yang kedua, selama ini kami memberi, tapi kami mau belajar sekarang memberi dengan kasih. Kami mau memberi dengan iman bahwa ini sesuai dengan firman. Kami mau belajar naik level, nggak hanya giving but sacrifice. Memberi kayak udah nggak ada rasa, kayak ngetip sama Tuhan. Saya punya prinsip, kalau untuk hobi, untuk hal yang lain saya berani spending. Untuk Tuhan saya bisa lebih spending lagi. Karena Dia yang kasih saya hidup, Dia yang pegang masa depan saya, Dia yang selamatkan saya. Hamba-Mu selesai, Roh Kudus terus berbicara. Biar Gilgal dikenal bukan karena gedung yang bagus, kebaktian yang hype. Tapi mereka bilang setiap kali lihat jemaat Gilgal,
kami lihat Yesus ada di dalam hidup mereka. Berkati semua yang hadir dan siapa yang percaya sama-sama katakan amin, amin.